Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua dan salam genre. Salam. Oke, aku di sini mau ngejelasin tentang nafza. Kalian tahu nggak sih sebelumnya atau pernah dengar nggak sih kalau nafza itu apa? Nggak tahu. Pernah dengar? Oke, mungkin di sini ada yang pernah dengar dan mungkin ada yang nggak tahu. Aku akan ngejelasin ya. Jadi nafza itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke, kita masuk ke narkotika. Kalian sebelumnya tahu nggak sih narkotika itu apa? Taunya narkoba. Oke, yang biasa kita dengar itu narkoba ya. Nah, ini narkotika. Aku bakal jelasin ya. Jadi, narkotika itu adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran tubuh bagi manusia. Jadi, narkotika itu terbagi menjadi 3 golongan. Kalian tahu nggak sih apa aja? Nggak tahu. Oke, bakal aku jelasin ya. Jadi, di golongan pertama itu ada opium, ganja, dan juga heroin. Nah, narkotika golongan pertama ini hanya bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan karena dosisnya yang sangat tinggi. Golongan kedua ini dosisnya lebih rendah dari golongan yang pertama. Jadi morfin ini bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan, untuk terapi, dan juga untuk pengobatan. Di golongan ketiga ada kodeina. Kodeina ini sama seperti golongan kedua. Jadi kodeina ini bisa digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan, keperluan kesehatan atau pengobatan, dan juga dapat digunakan untuk ilmu terapi. Yang kedua ada psikotropika. Kurang lebih mirip-mirip lah sama narkotika. Sama-sama zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun yang bukan dari tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan tubuh pada manusia juga. Apa sih yang membedakan? Kalian tahu nggak? Nggak tahu. Jadi yang membedakan psikotropika dan narkotika adalah dari jenis, dosis, dan juga golongan. Kalau narkotika itu ada 3 golongan, kalau psikotropika itu ada 4 golongan. Psikotropika di golongan pertama ada yang namanya lisegrid atau LSD. Nah, LSD ini bentuknya seperti perangko. Dia sama seperti narkotika golongan pertama. Itu hanya bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan karena dosisnya yang sangat tinggi. Golongan kedua ada metadin. Golongan ketiga ada petitazosin. Dan golongan keempat ada clobazam. Jadi golongan kedua, ketiga, dan keempat dari psikotropika ini sama seperti golongan kedua dan golongan ketiga dari narkotika. Sama-sama bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan, bisa digunakan untuk pengobatan, dan bisa digunakan untuk ilmu terapi. Kalian tahu nggak sih tentang zat adiktif lainnya atau pernah denger nggak? Pernah. Ada yang pernah dan ada yang nggak pernah. Oke, aku akan ngejelasin tentang zat adiktif lainnya. Ada yang tahu ini apa? Alkohol kah? Minuman beralkohol. Ya betul, ini minuman beralkohol. Yang kedua tahu apa ini? Minum es. Minum es. Salah. Pernah dengar nggak berita orang sukanya ngelem? Ya. Nah, sukanya ngelem, sukanya itu nyium bau bensin. Yang ketiga ini ada nikotin. Nikotin tuh biasanya ada di apa sih? Rokok. Ada di rokok, betul banget. Yang keempat ini ada kafein. Tanpa disadari, ternyata sehari-hari itu biasa kita bisa mengonsumsi narkoba. Jadi kafein itu biasanya ada di minuman berupa teh ataupun kopi. Oke, di sini aku mau ngejelasin gimana sih caranya biar kita bisa terhindar dari nafza. Yang pertama, kita itu harus selalu berpikir positif. Yang kedua itu kita harus memperluas relasi. Dan yang ketiga itu kita harus menghindari pergaulan bebas. Golongan-golongan penggunaan dalam narkotika atau nafza itu ada 4. Yang pertama itu ada coba-coba. Nah, coba-coba itu biasanya diajakin sama teman. Biasanya kayak, ayolah ngerokok lah, ayo. Nah, itu biasanya masuk ke dalam golongan coba-coba. Yang kedua itu ada golongan rekreasi. Biasanya itu kayak diajakin nongkrong nih, kalian biasanya diajakin nongkrong sama teman, terus dibilang, lu cowok nggak ngerokok, cupu. Nah, itu masuk ke golongan rekreasi. Yang ketiga itu ada golongan situasional. Biasanya golongan situasional ini orang-orangnya tuh kayak stres, pusing, lagi banyak pikiran, tapi ditumpahkannya itu ke dalam rokok, minuman keras, nah seperti itu. Golongan keempat itu ada ketergantungan. Ketergantungan ini biasanya udah kecanduan. Dari tingkat sebelumnya situasional, jadi akhirnya kebiasaan dan akhirnya jadi ketergantungan atau kecanduan. Dampak dari nafza itu pertama bisa kanker kulit, kanker paru-paru, kanker mulut, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Itu dia yang paling fatal. Itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.